Aku tuh baru tahu kalau ternyata tempat nunggu kita itu tuh ada ular kobranya suka muncul tiba-tiba di WC. Sedangkan Aku niat aja, ya Allah, maaf ya, aku nggak ada maksud, tapi tujuan aku itu cuma mau kerja aja gitu. Isu ada namanya pesugihan kandang bubra. Gitu. Kandang bubra itu memang udah ribuan tahun yang lalu memang udah ada gitu. Jadi di Jawa Timur itu, di Jawa lah khususnya gitu, ada kayak MOU lah antara manusia dengan alam jin gitu, bahwa lu bisa kaya, lu bikin kandang bubra. Kandang bubra itu artinya itu rusak. Jadi kandang rusak, rumah yang rusak. Jadi seringkali orang berpendapat bahwa dengan kandang bubra maka korbannya itu ya nggak akan ada, karena memang udah ada kesepakatan bahwa itu akan ada ini, ada itu yang menjadi sesajen gitu. Dan nggak akan ada korban lain. Tapi di film ini akhirnya dibukalah bahwa lu bikin MOU sama setan, ya namanya sama setan, bikin perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Inilah, kembali lagi bersama saya Azza Usman di Inilah Interview. Nah, kali ini Inilah Interview agak sedikit berbeda nih karena cuacanya memang agak gelap-gelap nih di sini karena di sini kita kedatangan case dari film Di Ambang Kematian. Wah, tepuk tangan lagi. ada 1.000 penonton di sini, keren banget. Nah, film Di Ambang Kematian ini sendiri ditarik dari kisah nyata dari Twitter nih. Kalau ingin lebih tahu lebih dalam lagi, mari kita perkenalkan satu persatu dari case di Ambang Kematian sendiri. Oke, halo. Halo, aku Taskia Namia. Aku berperan sebagai Nadia Dewasa. Hai, aku Raya Denasya. Aku berperan sebagai Nadia kecil. Hai. Aku Teguh Rifnu Wikana, berperan sebagai Nadia Sedang. Oh enggak, saya sebagai bapak dong. Bapak Suyatmo. Suyatmo. Iya, Bapak Suyatmo. Oke, di sini kalian di Ambang Kematian sendiri kan sebagai Nadia besar, Nadia kecil, Nadia sedang. Oke, Bapak. Di sini MVP Picture nih kan bikin film Di Ambang Kematian yang mengambil dari kisah nyata ya, dari Twitter sendiri. Nah, itu gimana sih untuk cerita lebih dalamnya lagi Di Ambang Kematian ini? Kalian sendiri alasan kalian dipanggil gitu, maksudnya di apa ya? Diajak main di sini. Diajak main di sini gitu. Apa nih? Terus kita nengok, Iya. Nadianya dua-duanya nengok gitu. Dari Ya, pada dasarnya kan setiap cerita yang viral itu cukup menjanjikan ya buat production house-nya pertama gitu. Kalau kita sebagai aktor mungkin yang paling penting itu selain cerita viral, siapa ya director gitu. Jadi ketika kita diajak join di situ, siapa director, penulis, lalu siapa yang main, dan dasarnya kita udah tahu bahwa ini viral di Twitter gitu. Apa sih, cerita tentang apa sih? Akhirnya kita ngobrol sama director, ketemuan sama produser juga, ngobrol. Udah. Gabung. Oke. Tertarik karena memang ceritanya lagi viral sajakah atau karena memang karakternya dari masing-masing peran ini? Kalau aku pribadi pas baca threadnya emang menurutku lumayan bikin berdebar, karena maksudnya ini nggak cuma cerita horor yang kayak ya udah jump scare aja gitu, tapi ini tentang perjalanan sebuah keluarga juga kan. Apalagi bapak itu orang yang sangat berkorban untuk untuk kebahagiaan keluarganya, tapi cara pengorbanannya dia juga salah gitu. Nah itu kalau buat aku pribadi dengan karakter Nadia, apalagi Nadia yang nulis kan, itu tuh jadi makin wah apa ya tantangan kali ini gitu sih. Makin penasaran sebenarnya apa yang bisa
aku lakukan kepada Nadia ini gitu. Sebagai Nadia besar sendiri kan, ini kita kan nggak tahu ya endingnya seperti apa maksudnya. Apakah di dalam tulisan itu, dalam thread itu adakah kebencian-kebencian kepada Bapak yang apa ya, yang memperjuangkan keluarga ini gitu? Nah itu harus nonton tanggal 28 September 2023. Tapi banyak itu sih, maksudnya buat aku pribadi untuk ngedalemin si karakternya Nadia itu lumayan lebih dimudahkan karena dengan adanya si thread dan juga adanya buku gitu. Jadi pas baca, oh udah tahu detail-detailnya gitu. Terus apalagi lumayan beruntung dapat case-case-nya yang sangat-sangat selain melawak terus, tapi juga serius gitu. Jadi karena aku tuh nggak bisa terlalu serius kan, tapi ternyata dapat case-case yang kayak oh nggak bisa serius banget juga gitu. Tapi berdiskusinya enak banget sih kita semua. Oke, untuk Raya sendiri aku mau nanya nih, ada proses atau bukan ritual ya, apa ya, kayak proses khusus yang dijalanin sebelum memulai film gitu? Kayak misalkan untuk mendalami sebagai Nadia kecil, seperti itu. Kalau untuk mendalami kan pasti sebelum syuting ada reading, ada latihan tuh pasti ada ya. Ada. Kina ada acting coach-nya juga di situ. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, itu dikoreksi terus. Terus aku juga pasti kalau sebelum syuting banyak berdoa gitu-gitu sih. Betul. Nggak terlalu susah ya untuk mendalami sebagai peran Nadia kecil di sini ya. Selain itu lokasi syutingnya sendiri di mana dan alasannya mengambil lokasi syuting di sana itu apa? Kita syuting di Tegal ya? Iya. Di Tegal. Di Tegal. Tapi kalau alasannya kayaknya produser ya. Tapi yang menariknya itu sebenarnya ada rencana, kalau nggak salah ya, kita juga ini obrolan produser sebenarnya. Cuma ini pilihannya itu di Tegal itu karena di situ itu bekas pabrik gula. Pabrik gula itu kan berfungsi dalam 1 tahun itu cuma sekali. 11 bulan dia off gitu. Jadi cuma sekali doang gitu. Nah, pabrik gula di Tegal itu keren banget, dan rumah satu dengan rumah lainnya itu sama persis. Jadi ketika rumah ini selesai, ingin di touch up, kita pindah ke rumah kita yang pindah lain. ke rumah yang lain yang sama persis. Mirip gitu. Warnanya kah juga atau? Iya. Setelah itu kita balik ke sini, ini udah berubah gitu. Jadi nggak makan waktu yang banyak. Kayak studio lah, kayak studio Universal WC. Untuk WC. WC. Kenapa harus ada WC? WC ada ular. Iya, bener. Wow, mention WC ini. Oke, untuk kejadian uniknya nih di lokasi syuting sendiri, ada nggak sih kejadian-kejadian yang ngebuat kalian takut, serem, atau ngebuat kalian lucu atau fun dan lain-lain? Lebih ke sebel sih, kayak baru tahu tuh di ending, tapi rada lega juga sih tahu di ending gitu. Karena aku tuh baru tahu kalau ternyata tempat nunggu kita itu tuh ada ular kobranya suka muncul tiba-tiba di WC. Sedangkan itu WC paling nyaman di semuanya tempat. Di semua tempatnya tuh paling nyaman itu gitu. Terus aku kayak kita tidur di situ. Kita mau ke kamar mandi di situ. Kita makan di situ. Terus yang tahu rahasia rumah itu ya siapa lagi kalau bukan Bapak. Bagaimana Pak? Dan baru taunya tuh aku pas nonton podcastnya Bapak sama Ibu di Kemal Pahlevi. Aku kayak, tar dulu nih kamar mandi yang dimaksud mana? Karena banyak kamar mandi. Kalau kita misalkan mau ke kamar mandi tuh ada kamar mandi yang satu lagi Pak yang depan rumah. Itu aku ngerasanya kayak enggak kali ya kamar mandi yang itu gitu. Kamar mandinya tuh yang cuma bolongan doang gitu. Tapi aku mikir lagi, dia bilang itu tempat istirahat kita semua. Ya. Mana lagi selain kamar mandi bagus itu ya kan? Tapi ya udah alhamdulillahnya diketahui belakangan. Nah, alasan Bapak sendiri kenapa? Menyembunyikan. Iya, menyembunyikan. Mendalami karakter kah kamu itu? Ya, karena kalau aku kasih tahu kan pasti panik semua. Dan pasti molor, jadwal syuting molor karena harus pindah base camp. Terus iya kalau masih ada base camp yang senyaman itu gitu kan. Sedangkan itu base camp dibuat juga lagi. Itu dibuat khusus gitu. Jadi emang ya udahlah ya, aku tahu bahwa terus aku tanya, terus gimana kobranya dimatiin atau
dilepas. Ya kita lepas gitu, kita bawa, kita buang jauh, oke. Ya yang penting jangan dimatiin gitu. Karena pertama itu lagi bulan Ramadan, terus kalau ular itu dimatiin gitu kan dia bakal datang lagi gitu. Katanya begitu, makanya ya syukur nggak dimatiin gitu. Iya, oke. Karena Bapak mention bulan Ramadan nih, berarti syutingnya selama bulan Ramadan kah 30 hari atau lebih dari itu atau gimana? Pokoknya kita tuh berangkat H plus hari puasa kan, puasa berapa hari kemudian kita baru OTW Iya. ke Tegal. 5 hari atau 4 hari sebelum lebaran kita udah pulang. Kayaknya totalnya cuma 20 berapa hari Iya, ya? 20 sekian hari. Selama bulan Ramadan nih, gimana puasa? Lancar nggak? Lancar ya, Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar. Di sana untuk mengisi kekosongan kan biasanya kalau mengisi kekosongan makan atau nge-games, ngemil dan lain-lain. Karena ini bulan puasa, gimana nih kalau dari Kak Tasya sendiri untuk mengisi kekosongan? Aku tuh malah, Bapak kan kalau buka tuh makanannya tuh yang harus sehat-sehat kan, maksudnya tetap ada salad. Terus udah request sama telco gitu, sama talent koordinatornya, pokoknya harus ada salad. Terus aku ngeliatin saladnya, sedih banget nih salad, kok cuma selada sama Kol. enggak, jagung sama Jagung, jagung, terus kecil segini. Aku kayak, ini nggak ada tempat lain yang jual gitu, nggak ada Kak. Gini deh, besok-besok kita belanja aja, gue yang bikin. Jadi tuh aku doyan masak pas lagi di lokasi syuting. Jadi misalkan udah tahu mau buka puasa gitu, ya udah masak aja, masak apapun. Masaknya langsung Ada di Di tempat, set. di set. Kalau Jadi enggak bisa- dia diminta kirim nyokapnya. Dendeng apa segala macam. Iya, jadi misalkan aku nanya dulu, bapak mau apa, mau dendeng, mau paru kayak mau apa gitu. Nanti aku ngomong sama mama, tolong kirimin nih kita. Rendang. Kadang kan makanan produksian enak gitu, tapi kadang rindu sama makanan rumah kan. Jadi aku selalu kalau syuting luar kota tuh minta dikirimin makanan sama mama. Wow. Lebih enak kok. Syuting di saat bulan Ramadan itu lebih enak. Lebih enaknya itu pertama kita itu nggak memaksakan diri untuk tidur sendiri gitu. Baru bengong aja sebentar, hilang gitu. Ya kalau udah bulan Ramadan itu, kalau tadi cara mengantisipasi waktu ya, mengisi kekosongan paling gampang. Gini aja bentar, udah tidur langsung. Pokoknya bapak tuh menemukan kursi ada beginiannya, begini tidur. Nanti di mobil cuma traveling bentar, tidur gitu. Oh, tipe yang cepat tidur ya. Cepat dia. Iya bulan puasa gitu kan, aduh gitu. Tapi menariknya adalah apa yang kita rasakan saat bulan Ramadan itu kan lapar, Iya. mulut kering, dan mata kadang-kadang merah gitu kan. Itu paling enak jadi masuk ke Karakternya. lingkungan adegannya gitu. Jadi kan situasinya itu lagi kayak gini nih. Jadi kita nggak butuh effort yang gede gitu, karena memang Pucet. situasinya kita udah pucet gitu. Kita udah. Puasa. Jadi enak banget. Itu kenapa aku bertahan puasa sebenarnya salah satunya itu gitu. Jadi karena ceritanya itu berhubungan banget dengan karakternya, itu memang menuntut kita harus kayak gitu ya. Oh ya udahlah, bertahan aja deh dalam kelaparan gitu. Diambang kelaparan. Diambang kelaparan. Kelaparan. Kalau ini adegan yang tadi sempat dimention minum darah dan lain-lain di waktu Oh, yang bapak nyiram dari atas itu. Oh, ya? iya. Itu ada kan? Ya, jadi kalau darah di syutingan itu kan bahan dasarnya itu kan ada yang pakai madu, ada yang pakai sirup, ada macam-macam lah gitu. Nah, kalau itu kemarin pakai sirup, terus dicampur Pas banget ya buat warna. buka puasa ya. Pas banget sebenarnya gitu. Cuma ini gimana ya? Udah ada yang nyeletuk, udah nggak apa-apa, namanya juga kan lagi kerja, ikhtiar aja, aman kok, udah nggak usah puasa gitu kan. Tapi aku ya udah puasa aja deh, kan ditahan gitu. Ya udah, aku niat aja, ya Allah maaf ya, aku nggak ada maksud, tapi tujuan aku itu cuma mau kerja aja gitu. Pas di sini emang nggak masuk sama sekali, paling sisa-sisa doang waktu nelan ludah. manis. Manis. Manis nih gitu ya. Oke. Gitu.
kan ini film di Ambang Kematian sendiri ini menceritakan tentang perjuangan seorang bapak, gimana cara mempertahankan hidup lah ya, Iya, ibaratnya. gitu buat kan. menyenangkan, biar kita hidupnya nggak sengsara. Iya, iya benar. Nah itu gimana sih pesan moralnya sendiri selain di film di Ambang Kematian ini? Pesan moral ya, sebenarnya gini, cerita ini itu diangkat dari ada namanya pesugihan Kandang Bubrah. Gitu. Kandang Bubrah itu memang udah ribuan tahun yang lalu memang udah ada gitu. Jadi di Jawa Timur itu, di Jawa lah khususnya gitu, ada kayak MOU lah antara manusia dengan alam jin gitu, bahwa lu bisa kaya, lu bikin kandang bubrah. Kandang bubrah itu artinya itu rusak. Jadi kandang rusak, rumah yang rusak. Jadi misalnya per 7 hari, per 8 hari tergantung kesepakatan. Ini rumah harus direnovasi, terus harus ditambah batu bata 2 gitu. Tapi nggak boleh dibersihin. Nah sesajennya itu ada misalnya ada kambing, ada daun ini, ada bunga ini, ada ini biasa itu ada 10 gitu. Kalau kurang satu itu malah petaka gitu. Tapi ini keluarga ini bakal mendapatkan rezeki gitu. Dapat rezeki dengan kesepakatan yang udah dibikin itu dengan si setan ini gitu. Nah, seringkali orang berpendapat bahwa dengan kandang bubrah maka korbannya itu ya nggak akan ada, karena memang udah ada kesepakatan bahwa itu akan ada ini, ada itu yang menjadi sesajen gitu. Dan nggak akan ada korban lain. Tapi di film ini akhirnya dibukalah bahwa lu bikin MOU sama setan, ya namanya sama setan, bikin perjanjian, terserah setan dong gitu kan, mau siapa yang mau saya ambil gitu. Tapi pada kenyataannya, karena ini memang diangkat dari kisah-kisah nyata kan, kandang bubrah ini banyak juga yang mengalami seperti yang terceritakan di film ini, yang korbannya itu bukan hanya binatang gitu, tapi merambat ke keluarga-keluarga Betul. lainnya seperti itu ya. Oke, untuk ritual pesugihan ini, daerah mana sih di Indonesia ini yang terkenal dengan apa ya, ibaratnya kayak pesugihan-pesugihan kayak gitu? Apa kalian ada riset juga kah untuk hal tersebut? ya di Jawa itu memang udah dari ribuan tahun lalu ya. Kayak kamu dagang, tetangganya Taskia dagang. Kita itu selalu dia ketawa terus. Kita itu bisa bersaingnya itu lewat itu, kandang bubrah. Penglaris gitu. Iya, kayak penglaris gitu ya Pak? Iya, jadi caranya itu ya kamu pasti kaget loh, kok tiba-tiba Taskia kayak mendadak gitu. Dan semua pelanggannya lari ke dia gitu, kayak gitu kan. Nah aku nggak tahu itu, kadang sampai hari ini sih sebenarnya ini tergantung moralitasnya juga ya. Kalau sugesti itu kan kita yang ciptakan ya. Iya benar. Iya kan? Kita bekerja serius dan kita yakin, maka tiba-tiba efeknya itu baik aja buat kita gitu. Apakah pesugihan itu suges atau emang bener-bener bikin MOU sama setan? Itu yang memang aku cari tahu di awal-awal gitu. Ternyata emang alam goib dan alam nyata itu bisa dijalin kerjasama gitu. Itu. Makanya jangan pernah berjanji bersama setan Iya. Seperti di Ambang di Kematian. ambang kematian. Oke, untuk kenapa sih film ini harus banget ditonton oleh masyarakat Indonesia? Kalau aku tuh bilang film ini saat apalagi pas proses terus pas baca ceritanya, aku ngerasanya tuh nggak cuma horor aja yang diangkat di sini, tapi ya itu ada drama-drama yang menurutku itu salah satu yang aku jagoin sih di film ini selain horornya. Itu sih kalau aku dari pribadi gitu.
Gimana kalau dari Bapak dan Raya kecil? Dan Nadia kecil. Kamu dulu. Nadia Mini. Nadia Mini. Bapak dulu deh. Oh iya. Kalau Bapak, Nanti dia yang ngerangkum. iya kalau Bapak yang pertama ya, dari awal aja itu setahun sebelumnya aku udah di callingin tuh sama si Kinoy, Azhar Kinoy Lubis sutradaranya. Pokoknya lu jangan kemana-mana, ini ada skrip yang bagus banget karakternya. Bagus banget. Ntar gue kasih. Gitu. Apa ceritanya tentang apa? Wah, akhirnya dia telepon, dia cerita. Wow, gila. Oke Noy, oke gitu. Jadi ini salah satu cerita ya horor yang punya kompleksitas dalam masalah karakter. Gitu. Gimana sih sebenarnya niatmu baik, tapi Menjadi petaka. menjadi petaka gitu kan. Posisi kita ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya dalam pemeranan yang orang-orang bilang itu antara protagonis dan antagonis gitu. Jadi orang yang menilai gitu bahwa semua menjalankan kebaikan gitu, menjalankan kebenarannya masing-masing gitu. Terus apalagi emang kita dikasih, ini kan tanggung jawabnya gede banget. Satu rumah ini aku, Nadia, siapa? Yoga sama ibu. Ibu hanya 2-3 hari awal. Tapi film ini dikasih tanggung jawab ke aku dan Nadia untuk menjaga gimana nih supaya penonton nggak pergi nih gitu. Itu tanggung jawabnya yang gila banget gitu. Makanya waduh ini berat banget tanggung jawabnya gitu. Itu yang membuat kita itu wah ini menarik nih. Kalau seandainya kita berhasil maka penonton pasti nggak punya, kalau dalam penceritaan itu kita subplotnya itu nggak terlalu banyak gitu. Kita itu udah jelas. Ini udah mengkerucut, tujuannya itu adalah ini goalnya. Jadi penonton akan enak ngikutinnya gitu. Tapi kalau pemainnya gagal, udah hancur gitu. Itu kalau nyambung dari yang tadi ya, aku tuh happy banget ada satu adegan aku sama bapak. Itu aku inget banget sampai detik ini. Jadi aku berdua sama bapak, aku tuh nggak tahu aku mau ngapain karena emang menurutku kadang tuh itu yang dibilangnya magic di set aja gitu kayak ya udah nggak usah dipikirin, nanti tiba-tiba muncul udah kata-katanya tuh cuma singkat padat jelas lah sebenarnya tuh adegannya antara aku sama bapak tuh ngomongnya cuma tektoknya cuma 2 kali. Terus aku kayak ngapain ya dalam hati gua gitu, nih apa ya ngapain ya, karena ya pasti kan yang dijelasin cuma gitu aja gitu walaupun ada penjelasan misal harus ngapain lagi diem doang gini biar cepet gimana ya, itu bapak lagi diem aku megang tangannya, aku tuh nggak berharap kalau bapak akan merespon itu gitu, baru dipegang gini stup ayo syuting nih gimana ya, ini nggak bisa keluar nih atau nggak gila sih itu hal yang paling menurutku paling diingat antara aku sama bapak sih, karena cuma dari pegangan tangan kayak kita ngasih energi satu sama lain tuh kayak bener-bener dep kayak badannya tuh langsung kayak wah aku langsung waktu itu Bang Kino itu ingat berapa kali tuh disuruh take kan karena ada macam-macam teknisnya gitu. Nah dia masih kuat, dalam hati gua masih kuat kalau aku megang tangan bapak masih seperti itu, aku masih kuat gitu. Akhirnya take-nya lumayan banyak tapi alhamdulillah tuh air mata itu tidak pernah berhenti. Iya, benar. Karena itu bapak megang, terus ada kayak ya aku tuh seneng alhamdulillah tuh punya partner main tuh semuanya ngasih energinya mereka gitu loh. Karena aku termasuk orang yang sensitif dan gampang gitu nyerap energi. Jadi ketika mereka ngasih energi yang positif, aku akan terimanya juga gampang gitu. Ya udah dipegang gitu, terus adegan di mobil pas keluar kan misalnya nangis. Biasa kalau pemain lain kan habis nangis turun dia setelah udah out dari kamera. Aku tetap mengeluarkan itu supaya dia dengar gitu bahwa bapaknya itu lagi tersiksa banget gitu, supaya nyampe ke Nadia gitu. Itu gila sih, aku lagi kayak gitu, dia udah cabut tuh, set udah keluar gitu, masih denger kayak, dan bapak tuh bukan nangis kayak dibuat, emang beneran bapak nangis gitu, jadi aku kayak dalam hati tuh kayak
Ya Allah, makasih ya Allah, aku dikasih pemain-pemain partner yang seperti ini ya Allah gitu. Karena stressful banget buat jadi Nadia sebenarnya menurutku. Magic ya, butuh Butuh dorongan dari krunya, dari sama pemain. Jadi kayak aku ngerasa banyak tertolong banget sih selama syuting. Itu di meja makan kamu harus nonton nanti. Di meja makan itu, oh semuanya terjadi di situ sampai di akhir itu, aduh. Karena kan kalau yang di trailer cuma satu doang yang dibuka di meja makan, kayak Iya. dua doang kan. Yang ya udah mereka senang, tampar udah. Sebenarnya banyak banget yang dilakukan di meja makan. Meja Wah, makan. seru banget kayaknya aku denger nih dari ceritanya. Tiba-tiba kita ngucap sendiri ya ngomong mulu nih. Apa kita nih juga nge-host? Gimana? Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kalau dari Ya kok udah terakhir aja? masih mau lanjut nih? Ya udah nggak apa-apa yang terakhir. Nih pertanyaan terakhir, gimana sih kalian merespon dari feedback dari penonton nih Saat menonton trailer. saat menonton trailer sendiri? Aku happy sih. Beberapa orang, maksudnya aku saat lagi premier film kan kadang suka ketemu sama sutradara, suka ketemu sama pemain. Nah waktu itu aku inget ada 2 sutradara gitu nyamperin, aku lagi ngobrol, lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba dia ngomong, gue liat trailer di Ambang Kematian tuh, gue jujur penasaran banget nih, kayaknya keren banget gitu. Maksudnya ya aku happy dengan mereka berbicara seperti itu, karena kan trailer itu kan sesuatu hal yang singkat, padat, jelas, tapi harus ngundang kan. Nah itu aja dari situ mereka bisa ngelihat gitu. Semoga ketika filmnya tayang mereka tetap dengan statement itu. Iya, oke. Yang dari Rayanya sendiri gimana? Kalau aku Selamat Hari Raya gitu. sama dari Raya Idul Fitri. Terusin lagi. Kalau dari aku sama sih kayak kata Tasya, happy banget. Lagi pas aku lihat dari pas di IG itu kan ada ya dibikin video respon-respon dari yang lihat trailernya, itu aku seneng banget sih dari responnya, jawabannya gitu. Film seantero dunia ini ya, ketika ada satu produksi yang membuat film dan ada scene, original scene, bukan judul film. Kalau itu kan original scene itu si ini yang main ya, siapa sih yang main? Original scene itu adalah ngerendam kepala ke dalam air mendidih. Itu hampir semua film-film yang punya original scene itu pasti laku keras. Hampir rata-rata yang punya original scene kayak gitu itu pasti laku keras. Hampir semua sutradara, filmmaker lah pokoknya, dan masyarakat umum ketika melihat adegan itu, buset kok kepikiran ya? Kok bisa ya bikin adegan itu kayak gini gitu. Ya artinya itu kan kisah nyata yang dicoba dihadirkan di dalam film, tapi itu jadi original scene gitu. Masa ya orang lagi masak, mendidih gitu, masukin kepala kan. Ada. Dikirain cuma uap-uap kan, biar kayak pori-pori keluar skincare. Pori-pori ya. Skincare. Yang menjadi pembeda di Ambang Kematian dengan film-film horor lainnya sendiri apa? Ya itu salah satunya. Dari originalnya itu ya? Ya original scene-nya, dan aku rasa sih ini hampir semua banyak orang yang menceritakan tentang pesugihan, ritual. Tapi yang membedakannya itu adalah cara bertuturnya gitu. Pertama, dan hampir semua cerita juga kalau kita lihat sama. Yang membedakan adalah taste sutradara itu, lalu pemain, dan juga yang paling membedakan lagi bahwa ini diangkat dari kisah nyata, real. Jadi nggak ada berusaha untuk mencoba lebay gitu. Enggak, kita mencoba menjalankan sesuai apa yang ada di treat itu. Tapi fun fact-nya lagi ya, aku tuh baru pertama kali dapat ibu sama bapak muda-muda. Ini film pertamaku yang ibu bapakku muda-muda. Itu satu. Kedua, aku ngefans sama dia ya, kayak bapak kita nih. Jadi aku ngefans waktu ada film, dulu film yang Bang Kino ya itu. Jokowi tuh Bang Kino ya?
Jokowi Kinoy. Bang Kinoy, filmnya Bang Kinoy gitu. Terus waktu itu aku lagi Muay Thai, aku ada di atas, dia baru masuk nih. Suara dia kan khas banget kan? Iya, mau nanya ini di sini berapa ya harganya? So gini, suaranya dia siapa? So aku nengok dari atas cuma gini doang, mati gue gitu. Tapi itu tahun berapa ya? 2013. Terus aku ketemu, aku pikir kayak orangnya santai, diam gitu. Enggak, aku lagi mau kamar mandi pertama kali ketemu dia. Lo gini. Terus gue, wah nyari di Google nih orang. Pertama kali yang dia baca, pacarnya sama Bruno gitu. Aku kayak, sial gue dicari tahunya tentang itu lagi. Hubungannya ya. Langsung hubungan, tentang hubungan. Pasti nge-google gue tuh udah otomatis. Siapa sih nih yang jadi anak gue gitu. Menarik. Oke, terima kasih untuk Kak Taskia, Dek Raya. oh enggak deh, Raya dan Bapak sudah berkunjung ke kantor inilah.com. Ini first time berarti? First time. Oh, Iya. semoga nanti bisa main lagi. Amin. Promo lagi di sini. Amin. Wah. Oke, kawan. Oke, untuk kawan inilah, sampai jumpa lagi di inilah interview mendatang. Terima kasih kesempatannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.